Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua melihat salah satu ayat Alkitab dari teks Ibrani dan bersama-sama kita menyelami maknanya. Ya. Ayat ini bukan sekedar Injil, janji kekuatan fisik, tetapi janji transformasi hidup bagi orang yang menaruh pengharapan bagi Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31 yang berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam transliterasi, Pegove Iha WH, ya Kalifu Kot, ya Alo Ever Kanesarim, Yarutsu Velo Jigau, Yelku Velo Arafu. Kita akan menganalisa kata demi kata. Nah, kata yang pertama, tetapi orang-orang yang nantikan YHWH, Gove, Gove, akar kata Gava. Arti dasar, menunggu dengan harapan, berharap dengan ketegangan, menanti dengan kepercayaan penuh, bukan sekedar menunggu pasif, tetapi menunggu dengan iman dan ketergantungan aktif. JHWH, nama perjanjian Allah atau Tuhan, bukan menekankan menekankan karakternya dengan karakternya sebagai sang setia dan dekat. Ya. Nah, menanti Tuhan adalah merupakan tindakan iman. Ya. Dalam bahasa Ibrani, Gofar, menunggu dengan ketegangan iman. Artinya, kita tetap berdoa meski tidak melihat jawaban. Setia meski keadaan belum berubah. Percaya meski situasi tanpa gelap. Nah, aplikasinya. Orang percaya tidak kehilangan arah walaupun jawabannya belum tiba. Menanti bukan waktu yang terbuang, tetapi bagian dari proses Tuhan memperbaharui hati kita. Oke, kita lanjut ke slide yang berikut. Akan memperbarui kekuatan. Ya kalifu, akar kata kalap. Makna dasar, berganti, diperbarui, diganti dengan yang baru. Nah, gambarannya, Allah mengganti tenaga lama dengan tenaga baru, seperti baterai yang diganti bukan sekedar diisi. Kuat, artinya kekuatan, kemampuan, daya, kapasitas untuk bertahan. Bukan hanya energi fisik, tetapi kekuatan total kehidupan berupa fisik, mental, rohani. Nah, ketika kekuatan habis secara mental, rohani, atau emosional, Tuhan bukan hanya mengembalikan energi, tetapi memberikan kepastian baru. Ya, kita lanjut kepada slide yang berikut. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Ya alu, akar Allah, arti naik terbang ke atas melambung. Gerakan naik yang kuat dan berkelanjutan. Ever, arti sayap besar, sayap kuat. Menunjukkan sayap yang direntangkan untuk melayang, bukan mengepak lelah. Kanasrim, artinya seperti burung Raja Wali. Dalam budaya Ibrani, Raja Wali merupakan simbol kekuatan, keluhuran, dan pembaruan. Karena Raja Wali berganti bulu dan hidup kembali kuat. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menopang kita di semua fase hidup. Melayang seperti Raja Wali. Pada rohani yang tinggi, kemenangan, terobosan. Kita melihat hidup dari perspektif lebih tinggi. Kemudian mereka akan berlari dan tidak lelah. Yaratsu, mereka akan berlari. Hijau, akar kata yaga, lelah, habis tenaga, menyerah.
Lari merupakan momen berat dan cepat dalam kehidupan. Allah memberi kekuatan untuk momen kritis. Berlari dan tidak menjadi lelah. Fase di mana hidup berlari cepat, seperti banyak tugas, tantangan berat, tekanan pekerjaan, atau pelayanan. Aplikasinya, di masa sibuk dan melelahkan, Tuhan menyajikan stamina batin agar tidak lelah. Nah, slide yang berikut, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Itu berjalan, berjalan terus. Ya afu, akar ayat. Arti lesu, pingsan, kehabisan tenaga. Berjalan kebiasaan rutin sehari-hari. Allah memberi kekuatan bahkan untuk kehidupan normal yang panjang dan melelahkan. Fase sehari-hari rutinitas yang membosankan. Perjalanan yang panjang. Banyak orang kuat saat keadaan terdesak tetapi menyerah dalam keadaan kecil. Tuhan memberi kuasa bahkan untuk konsistensi sederhana setiap hari. Nuansa teologi dari bahasa Ibrani, menanti-nantikan, merupakan tindakan iman bukan pasif. Kapa berarti menarik bersama, seperti tali yang ditarik hingga tegang. Menanti Allah berarti ketegangan iman yang berharap penuh, bukan menunggu tanpa tujuan. Kekuatan bukan hasil diri sendiri. Yakalifu kok, kekuatan diganti, bukan dipulihkan. Allah memberi tenaga baru, bukan sekedar memperbaiki yang lama. Raja Wali merupakan simbol pembaruan hidup. Raja Wali atau Neser sering dikaitkan dengan pembaruan bulu, kemampuan terbang tinggi di atas badai, kekuatan melawan angin. Orang yang berharap kepada Tuhan mampu naik di atas masalah, bukan ditelan masalah. Selanjutnya yang terakhir, Allah bukan hanya memberi kekuatan untuk momen besar, tapi juga kesetiaan dalam hal kecil setiap hari. Tuhan mengajak kita naik lebih tinggi dari masalah. Raja Wali tidak melawan angin, tetapi menggunakan badai untuk terbang lebih tinggi. Tuhan tidak selalu menghilangkan badai, tetapi memberi kemampuan melampaui badai. Kekuatan baru dari relasi, bukan aktivitas. Orang yang menanti Tuhan bukan sekedar datang ke gereja, pelayanan, beraktivitas rohani, tetapi mengingatkan diri pada Tuhan seperti tali yang dipintal. Aplikasinya, kekuatan rohani selalu lahir dari hubungan, bukan rutinitas. Penantian menghasilkan keberanian untuk masa depan. Ayat ini muncul dalam konteks orang Israel yang takut akan masa depan. Tuhan menjawab, yang tidak kehilangan masa depan. Masa depan tidak tidak pasti. Orang percaya justru diperbarui. Yang terakhir, Yesaya 40 ayat 31 mengajarkan, menanti Tuhan adalah keputusan setiap hari. Tuhan mengganti kekuatan kita, bukan hanya menambah. Dia memberi energi untuk fase kemenangan, fase tantangan, dan rutinitas. Hanya yang menautkan diri pada Tuhan yang dapat terbang seperti hewan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang juga masuk di mana ya?